Hai, halo, assalamualaikum, apa kabar Sanak Family? Jumpa lagi di kebunku. Hari ini kita mau mengecek tunas air Sanak Family pada pohon alpukat tua maupun yang masih muda ya. Ini ada satu pohon alpukat yang sudah kita bentuk percabangannya, membentuk sistem open phase ya. Nah, kendala pada sistem ini karena cabangnya itu hampir horizontal, jadi sering memunculkan tunas-tunas baru ya. Nah, ini yang akan kita cek. Jangan sampai tunas baru ini nanti mengalahkan cabang-cabang yang sudah jadi ya. Ini ada 5 cabang, tidak tahu mungkin 2 cabang ini nanti akan kita buang saja. Biasanya perkembangannya akan terhambat. Ini ada 3 yang besar, 1, 2, 3 dan kecil. Ini 2 kecil. 2 kecil ini akan kita buang saja, nanti kita lihat apakah bisa berkembang atau tidak. Jika tidak ya kita akan potong saja. Nah, ini yang saya bilang tadi, pada cabang-cabang yang cenderung mengarah horizontal itu akan memunculkan tunas baru. Tunas baru ini yang akan kita cek ya. Ini kita buang saja. Oke, jadi kita buang. Nah, ini sudah besar malah. Oke, nah ini nanti akan mengalahkan bentuk cabang yang sudah kita bentuk ya. Jadi kita bentuk sistem pas terbuka begini ya, dengan harapan pohon ini akan menjadi rindang ya. Ini juga kita buang saja. Oke, nah ini kita buang saja. Nah, pertanyaannya, apakah tunas air itu selalu dibuang gitu? Tidak selalu harus dibuang Sanak Family. Tunas air itu tidak selalu dibuang, tergantung kondisi tanaman dan keinginan kita ya. Kalau di kebun saya ada beberapa tunas air yang kita pelihara untuk mengisi kekosongan atau menggantikan pohon utamanya. Dan malah ada beberapa pohon stagnan yang kita arahkan, kita pancing agar keluar tunas airnya supaya pohonnya bisa tergantikan oleh tunas air yang lebih subur. Biasanya tunas air itu pertumbuhannya lebih subur daripada batang sebelumnya. Kita lihat ada pohon alpukat saya yang tunas airnya dipelihara untuk menggantikan atau untuk mengisi kekosongan cabang yang kosong ya Sanak Family. Jadi cabangnya nanti tidak seimbang. Yuk langsung kita lihat pohon alpukat yang kita pelihara tunas airnya. Nah, ini pohon alpukat kan cabangnya 2 dan 1 ini agak kecil. Kemudian ada muncul tunas air yang begini. Nah, ini akan kita pelihara nanti. Ini akan kita arahkan nanti. Ini agak tarik ke sini. Nah, untuk bisa mengejar cabang yang sudah jadi ya. Jadi ini cabang 2 nih tetap kita pelihara, digantikan oleh tunas air tadi. Yang ininya nanti akan kita potong. Nah, ini ada cabang yang lemahnya, akan kita buang. Ada lagi yang cabang yang sudah besar juga yang kita pelihara ya dari tunas air. Ya, ini juga ya, dulunya pohonnya hanya yang ini. Nah, melengkung ke kiri, jadi pohon ini tidak seimbang. Nanti kalau pohon ini besar, rawan tumbang ya, karena dia condong ke arah timur. Apalagi nanti saat berbuah, pohon ini bisa roboh. Jadi kita pelihara tunas air yang muncul di sini. Kita pancing dulu supaya muncul, kita tarik ya, kita lengkungkan dan muncul tunas air di sini. Ini. Oh ya, sebelum sampai ke pohon yang kita tuju, ini ada satu pohon juga yang tunas airnya kita pelihara. Ini ya, ini dulu pohon cabangnya 2. Nah, cabang 2. Tapi yang ini melengkung ya, melengkung dan pertumbuhannya melemah. Ini cabang-cabangnya kecil dan akhirnya muncul tunas air, dan ini lebih besar daripada cabang yang dulunya. Ini lihat, ini masih hijau tapi sudah besar. Nah, ini kita pelihara untuk menggantikan yang ini tadi, yang 2 ini. Kita potong nanti yang ini, dan ini akan naik ke atas mengejar yang ini. Ini juga ada tunas air 2 lagi. Kita lihat dulu, karena kalau bisa di sini, di ruang yang kosong ini kita akan isi juga. Tapi walaupun tidak muncul di sini, kita ambilkan dari yang ini nanti. Dari yang ini untuk mengisi di sini. Jadi nanti cabangnya sini 1, sini 1, sini 1. Dan ada satu lagi yang ini akan kita pikir-pikir.
kita pelihara atau kita buang saja ini? Apakah bisa untuk mengisi kekosongan di sini atau ini cukup 3 dahan saja ya? Nah, nanti akan kita lengkungkan di sana. Kita tarik. Kenapa? Seperti tadi kita harapkan pohon alpukat itu banyak percabangannya ya, karena buah-buah itu muncul dari ranting-ranting muda ya, dari ranting-ranting. Jadi semakin banyak rantingnya, semakin rindang pohonnya, kita harapkan pohonnya berbuah banyak. Makanya tadi tunas air itu tidak selamanya dibuang, tergantung bentuk pohonnya seperti apa. Jika pohonnya itu tidak seimbang, ada ruang kosong, kita pelihara. Tapi jika percabangan sudah terbentuk dan muncul tunas air, itu kita buang saja ya. Nah, seperti ini kan pohonnya bisa rindang begini, kita harapkan nanti buahnya bisa lebat ya. Nah, itu tadi satu masih di ujung sana itu, kita lihat itu sudah agak besar juga ya. Yuk ke sana. Nah, ini pohonnya sanak family, sudah besar ya. Kita lihat dulu pohonnya itu melengkung begini. Emang dulunya kita harapkan sini ada cabang, tapi cabangnya kecil. Kita ada kecil di sini juga kecil, kita potong. Jadi pohonnya melengkung miring ke sana ya, ke arah timur, dan kita khawatirkan nanti pohonnya roboh dan kita pancing muncul tunas baru ya. Kita pangkas yang lamanya di sini dan tidak tumbuh di sini, tapi tumbuh di sini tidak apa-apa. Dan kita arahkan dengan kayu untuk ke arah sana satu, ke arah sini satu. Jadi nanti percabangannya menjadi 3 dengan arah yang berlawanan. Nah, ini nanti akan kita tarik kembali supaya nanti bisa seimbang dengan batang yang ini ya. Ini kan agak condong ke sana. Nah, ini nanti kita akan tarik. Ini agak dicondong ke sini dan itu ke sana. Jadi jika jaraknya berjauhan tidak apa-apa. Nanti jika ada dahan yang agak mengarah ke dalam, kita biarkan saja, tapi kita kurangi ya. Nah, ini nanti jadinya seperti ini. Jika ini ditarik, saya tidak sempat mencari kayu. Jika ini ditarik ke sini dan ini ke sana, pohon ini akan menjadi seimbang ya. Akan menjadi seimbang dan akan menjadi rindang. Nah, seperti ini jadi penampakannya. Oke. Nah, pohonnya sudah seimbang dan kita sudah hentikan pertumbuhan itu tunas airnya. Jangan sampai terlalu subur mengalahkan nanti batang utama yang ini. Nanti batang utamanya bisa-bisa jadi kerdil dan bisa mati ya dahannya. Nah, seperti ini. Dulu pohon ini pohon yang sedikit kerdil, kalau tidak boleh dikatakan stagnan, karena yang seangkatannya sudah setinggi itu. Nah, setinggi itu dia baru begini, dan dengan munculnya tunas air ini kita harapkan nanti pohon ini bisa menjadi seimbang, bisa menjadi rindang. Tadi ya, diharapkan pohon yang rindang akan menghasilkan buah yang banyak. Oke, sanak family, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sanak family telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya. Jika sanak family suka, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Yang ingin belajar bersama, yuk kita sama-sama belajar di channel ini. Ilmu dapat kita peroleh dari siapa saja. Pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba. Kita coba, kita bisa.